Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada bab 5 yaitu teknik pengumpulan data dan uji validitas dan reliabilitas. Sebelum ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok kami yaitu kelompok 4 dengan anggota Eni Ayu Ambarwanti, Jihan Novitasari, Fitri Amelia, dan Natasha Clariska. Oke, sebelum ke pemaparan materinya yang lebih detail, saya akan menggambarkan sedikit tentang teknik pengumpulan data dan uji validitas dan reliabilitas yang dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi, yang terakhir ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Perkenalkan, nama saya Jihan Novitasari, NIM 034. Di sini saya akan menyampaikan subbab bahasan yang pertama yaitu wawancara. Nah, sebelumnya apa sih wawancara itu? Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi ini dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan untuk menggali informasi dari responden tersebut. Materi selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara formal atau biasa disebut sebagai wawancara terstruktur. Yang kedua ada wawancara informal atau biasa disebut sebagai wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis yang telah disusun dan dipersiapkan oleh pewawancara dengan satu set pertanyaan yang nantinya digunakan untuk menggali sebuah informasi dari responden yang kemudian jawabannya direkam dalam bentuk terstandarisasi. Wawancara tidak terstruktur adalah sebuah wawancara di mana tidak disiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, urutan pertanyaan, dan pewawancara yang berkuasa penuh dalam menentukan pertanyaan sesuai dengan poin-poin utama. Selanjutnya adalah lama dan pemilihan waktu dalam wawancara. Waktu dalam wawancara tergantung pada setiap partisipan. Namun sebelumnya, peneliti harus terlebih dahulu untuk menentukan kontrak waktu dengan responden, sehingga kegiatan lain tidak akan terganggu dengan aktivitas wawancara. Namun pada umumnya, responden menginginkan waktunya cukup 1 jam saja. Akan tetapi, apabila tidak mencukupi, biasanya wawancara dapat lebih dari 1 jam. Namun umumnya tidak lebih dari 3 jam, karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dengan NIM 038. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian angket. Angket atau biasa disebut dengan kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden dalam bentuk tulisan terkait suatu penelitian tertentu. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk angket. Secara umum, angket memiliki beberapa bentuk yaitu: yang pertama, angket langsung tertutup. Angket langsung tertutup dapat didefinisikan sebagai angket yang dirancang untuk merekam data keadaan yang dialami responden. Yang kedua, angket langsung terbuka. Dalam angket langsung terbuka, daftar pertanyaan dibuat untuk memberikan kebebasan pada responden dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, angket tak langsung tertutup. Bentuk angket tak langsung tertutup dibuat untuk menggali atau merekam data mengenai apa yang diketahui responden. Dan yang terakhir, ada angket tak langsung terbuka. Angket tak langsung terbuka yaitu angket yang memiliki ciri-ciri sama dengan angket langsung terbuka dan bisa pula disediakan opsi jawaban. Dalam penggunaan metode angket, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan metode angket yaitu meliputi
biaya yang lebih murah, pengumpulan data lebih mudah, pelaksanaan dapat berlangsung serempak, dan relatif membutuhkan waktu yang sedikit. Sedangkan kekurangan metode angket yaitu menyebabkan peneliti tergantung pada jawaban responden. Adanya salah penafsiran pertanyaan oleh responden, serta responden bisa juga menjawab dengan seenaknya atau main-main. Perkenalkan, saya Natasha Kaliska Gustafida dengan NIM 041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi. Sebelum ke materi, kita harus mengetahui pengertian dari observasi terlebih dahulu. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara kelompok ataupun secara mandiri, untuk memproses suatu objek pengetahuan dengan maksud merasakan dan kemudian dipahami berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui terlebih dahulu. Baik, dari jenis-jenis observasi tersebut, saya di sini akan menjelaskan yang lebih detailnya jenis-jenis observasi yang dibagi menjadi 6, yaitu observasi sistematik. Adalah observasi yang dilakukan secara terstruktur yang berisikan faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Yang kedua, ada observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi yang diatur sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, ada observasi partisipan, yaitu salah satu bentuk dari observasi di mana peneliti atau observer ikut terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Yang keempat, ada observasi non-partisipan, yaitu salah satu bentuk dari observasi yang ketika pelaksanaan observasi tidak melibatkan peneliti. Yang kelima, ada observasi formal, yaitu salah satu bentuk dari observasi yang bersifat terstruktur, yang tinggi, terkontrol. Dan yang terakhir ada observasi non-formal, yaitu sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, dan mempunyai sifat yang terstruktur. Saya Eni Ayu Ambarwanti akan menyampaikan materi tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur dapat mengukur apa yang sedang diukur. Uji reliabilitas adalah koefisien yang memperlihatkan sejauh mana instrumen pengukur dapat dipercaya. Ada 3 jenis variasi uji validitas, yakni validitas isi, validitas kriterion, dan validitas konstruk. Dalam uji reliabilitas juga terdapat 3 variasi, yakni tes retest atau tes ulang, ekuivalen, dan internal konsistensi.